Sudah, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky, NIM 2018 185. Di sini pada kelas D mendapat tema flag booking system. Di sini ada yang pertama requirement dari citation, yaitu deskripsi tentang flag blocking system sendiri. Di sini saya menggunakan Healing adalah sebuah aplikasi berbasis mobile yang menyediakan layanan flag booking system, yang dimana di dalamnya terdapat pelanggan dapat memilih atau memesan tiket secara online, dan di dalam aplikasi ini juga menyediakan informasi terkait jadwal penerbangan, harga tiket, serta notifikasi untuk melakukan check-in online saat sudah melakukan pemesanan tiket pesawat. Dan aplikasi ini terdapat fitur-fitur seperti reschedule dan pembayaran, terus untuk memudahkan check-in online juga terdapat pada fitur di sistem flag booking system ini. Terus selanjutnya ada identify stakeholder, yaitu ada 3 stakeholder di dalam ini, itu pelanggan, orang yang menggunakan sistem untuk mencari dan memesan tiket penerbangan. Yang kedua, maskapai, yaitu menyediakan jadwal penerbangan dan harga tiket yang dapat dipesan melalui sistem. Yang ketiga, admin, orang yang melakukan validasi pembayaran saat pemesanan sudah selesai dilakukan. Untuk define the scope-nya, yaitu ruang lingkup dari proyek. Yang pertama, pencarian tiket, yaitu pemesanan tiket memungkinkan pelanggan dalam mencari tiket penerbangan berdasarkan jadwal, harga, dan rute yang diinginkan. Yang kedua, pemesanan. Pada fitur pemesanan penggunaan, pengguna diminta untuk mengisi data yang dibutuhkan untuk melakukan pemesanan tiket. Yang ketiga, itu pembayaran. Pembayaran pada aplikasi ini dapat melalui e-wallet atau transfer langsung kepada penyedia jasa. Keempat, konfirmasi dan notifikasi. Konfirmasi dan notifikasi yang diberikan berupa invoice dan e-tiket yang telah dipesan. Pengguna juga akan mendapatkan notifikasi berupa pengingat untuk melakukan check-in secara online jika waktu penerbangan telah tiba. Yang kelima, ada reschedule dan pembatalan pemesanan. Yang keenam, ada profile. Sistem harus memungkinkan pelanggan untuk mengelola profil mereka, termasuk informasi pribadi, preferensi, dan riwayat perjalanan. Terus ada illustration teknik. Stakeholder pertama menggunakan teknik ilustrasi wawancara, observasi, dan kuesioner. Dan untuk stakeholder kedua, yaitu maskapai penerbangan, menggunakan observasi dan dokumen analis. Yang tiga, admin, yaitu dengan dokumen analis. Begitu Pak untuk progres saya sampai saat ini, Pak. Baik, nanti kita verifikasi pada saat hasil elisitasi sudah selesai dan pada saat inspeksi. Terima kasih. Oke, sudah terlihat Pak? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Putra Kurniawan, NIM 2020-505. Di sini ada requirement elicitation dengan sistem flight booking. Deskripsinya adalah sistem flight booking merupakan sebuah aplikasi perangkat lunak yang bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam mencari, memilih, dan memesan tiket penerbangan secara online. Aplikasi ini menyediakan informasi terkini tentang jadwal penerbangan, harga tiket, serta ketersediaan kursi dari berbagai maskapai penerbangan yang terhubung dengan sistem. Dengan melakukan pencarian berdasarkan kota asal, tujuan, dan tanggal keberangkatan, pengguna dapat memilih penerbangan yang cocok dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Selain itu, pengguna juga dapat memesan tiket dengan mudah melalui aplikasi ini dan melakukan pembatalan atau pengubah reservasi tiket dengan layanan pelanggan atau melalui situs web. Dengan fitur-fitur yang ada, sistem flight booking berupaya meningkatkan efisiensi proses reservasi dan memperbaiki pengalaman pengguna dalam memesan tiket penerbangan secara online. Lalu selanjutnya, pada stakeholder-nya
daftar stakeholder-nya itu ada pelanggan, yaitu orang yang menggunakan sistem, lalu karyawan, orang yang bekerja dalam bidang maskapai penerbangan, lalu investor, ini suatu individu, kelompok, atau perusahaan yang menginvestasikan sejumlah modal tertentu, lalu ada regulator, yaitu organisasi pemerintah yang memastikan bahwa sistem booking penerbangan mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku seperti keamanan, penerbangan, dan perlindungan konsumen. Lalu untuk ruang lingkupnya, yang pertama yaitu fungsionalitas sistem. Untuk sistem flight booking harus mampu memfasilitasi pengguna untuk melakukan pemesanan tiket penerbangan secara online, termasuk dalam hal pemilihan tanggal keberangkatan, waktu rute penerbangan, dan kelas penerbangan yang diinginkan. Untuk selanjutnya, keamanan sistem. Sistem ini harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk mencegah kebocoran data. Lalu selanjutnya, integrasi dengan sistem lain, yaitu sistem flight booking juga harus mampu terintegrasi dengan sistem lain yang terkait dengan operasional maskapai penerbangan, seperti sistem informasi keberangkatan dan kedatangan, sistem informasi ketersediaan kursi, dan lain sebagainya. Lalu peraturan dan hukum. Sistem ini juga harus memperhatikan peraturan dan hukum yang berlaku dalam industri penerbangan. Lalu ada antarmuka pengguna, yaitu sistem ini harus memiliki antar pengguna yang mudah digunakan dan intuitif, dirancang dengan kemampuan untuk mengakomodasi pertumbuhan pengguna yang signifikan di masa depan. Lalu manajemen data, sistem flight booking yang harus mengelola dan menyimpan data pengguna, transaksi, serta informasi lainnya secara efisien dan aman. Lalu ada manajemen kesalahan, lalu pelaporan dan analisis, lalu ada penyediaan layanan bantuan, dan terakhir ketersediaan sistem. Lalu untuk teknik elicitation-nya, untuk pelanggan, stakeholder pertama pelanggan itu menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi. Selanjutnya karyawan itu dengan teknik kuesioner, wawancara, dan observasi, dan investor menggunakan wawancara. Lalu stakeholder terakhir, regulator, menggunakan dokumen analisis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Baik, nanti dilanjutkan untuk mengerjakan user story sampai seterusnya. Nanti kita verifikasi saat inspeksi. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Udah kelihatan, Pak? Sudah. Ya, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Naful Adiatma dengan NIM 2020-135. Jadi di sini saya membuat sistem yaitu Planetic, yang dimana Planetic ini adalah sebuah aplikasi mobile yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memesan atau membooking tiket pesawat secara online. Sistem reservasi pesawat ini diperlukan guna untuk efisien dan efektivitas pada maskapai tersebut. Jadi dalam sistem reservasi pesawat terbang ini terdapat segala informasi mengenai jadwal penerbangan, pemesanan tiket pesawat terbang, data penumpang dalam suatu pesawat, dan harga tiket. Lalu aplikasi ini memungkinkan untuk membantu pengguna dalam melakukan pencarian penerbangan berdasarkan asal kota dan tujuan serta tanggal keberangkatan. Setelah muncul hasil pencarian, pengguna dapat memilih maskapai penerbangan yang sesuai dengan kebutuhan para pengguna, seperti kelas, harga tiket, dan jumlah kursi yang tersedia. Lalu, jika pengguna telah memilih maskapai tersebut, pengguna memasukkan informasi pribadi seperti nama, nomor telepon, dan alamat email. Setelah pengguna memesan tiket, pengguna akan mendapatkan notifikasi email dari aplikasi Planetic yang dimana berisi tentang informasi penerbangan dan tiket elektronik penerbangan tersebut. Dalam aplikasi Planetic ini juga terdapat fitur pembatalan dan perubahan reservasi tiket, yang dimana pengguna dapat melakukan pembatalan, penerbangan, dan perubahan jadwal dengan alasan tertentu. Tetapi dalam aplikasi Planetic terdapat kebijakan maskapai penerbangan mengenai fitur pembatalan dan perubahan reservasi tiket yang telah disediakan. Dengan adanya fitur-fitur dan layanan yang tersedia, sistem Planetic diharapkan menjadi media informasi yang dinamis, dapat memudahkan pengguna dalam memesan tiket pesawat terbang berbasis online dan meningkatkan efektivitas dalam sistem reservasi. Lalu untuk stakeholder-nya di sini ada 5, yaitu ada pelanggan, orang yang menggunakan sistem aplikasi untuk mencari dan memesan tiket penerbangan, lalu maskapai penerbangan menyediakan jadwal penerbangan dan harga tiket yang dapat dipesan melalui sistem,
Lalu penyedia sistem pembayaran, pihak yang memfasilitasi transaksi pembayaran tiket pesawat antara pelanggan dan maskapai penerbangan. Lalu ada tim pengembang, yaitu pengembang sistem bertanggung jawab atas pengembangan pemeliharaan dan peningkatan fitur dan fungsionalitas sistem booking pesawat. Lalu yang terakhir ada regulator, yaitu badan pemerintah atau organisasi yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur bisnis penerbangan dan aplikasi pemesanan tiket pesawat. Lalu untuk ruang lingkup dari proyeknya sendiri, yaitu ada pencarian tiket pesawat, di mana sistem booking penerbangan memungkinkan pengguna untuk mencari tiket kereta berdasarkan jadwal, harga, dan rute. Lalu yang kedua ada reservasi dan pembayaran. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk melakukan reservasi dan pembayaran tiket penerbangan melalui berbagai metode pembayaran yang sudah tersedia. Lalu yang ketiga ada refund atau reschedule. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk melakukan refund atau reschedule pemesanan tiket penerbangan. Lalu ada konfirmasi dan notifikasi. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, sistem harus mengeluarkan konfirmasi dan notifikasi yang terkait dari pemesanan dan detail perjalanan. Lalu yang kelima ada pengelolaan profil pelanggan. Sistem harus memungkinkan mengelola data profil pengguna, mulai dari informasi pribadi dan riwayat penerbangan. Lalu yang keenam ada pelaporan dan analisis. Sistem harus dapat menghasilkan laporan dan analisis terkait dengan kinerja sistem dan pengalaman pengguna, serta tingkat keberhasilan reservasi, tingkat pembatalan, dan kepuasan pelanggan. Lalu yang ketujuh ada keamanan dan privasi. Sistem harus memastikan bahwa data pelanggan dan perusahaan terlindungi dengan aman dari serangan cyber dan melindungi privasi pelanggan. Yang kedelapan ada dukungan pelanggan. Sistem harus menyediakan dukungan pelanggan yang memadai termasuk sistem tiket dukungan dan layanan pelanggan langsung. Yang kesembilan ada skabilitas. Sistem harus dapat menangani jumlah pengguna yang besar dan meningkatkan kapasitas sesuai kebutuhan. Lalu untuk teknikalisitasinya, yaitu yang pertama stakeholder untuk yang pelanggan, wawancara dan kuesioner. Lalu yang kedua ada maskapai penerbangan, yaitu observasi dan dokumen analisis. Yang ketiga penyedia sistem pembayaran, observasi dokumen analisis. Terus tim pengembang, yaitu observasi dan dokumen analisis. Yang terakhir dokumen analisis. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, dilanjutkan ke proses selanjutnya, nanti kita evaluasi di inspeksi. Terima kasih. Baik Pak. Oke, sudah. Oke, untuk sistem ini saya namakan jadi Airplan. Airplan ini adalah sebuah sistem informasi booking tiket pesawat yang dirancang untuk membantu pengguna dalam pencarian dan memesan tiket pesawat dengan mudah dan cepat. Dengan menggunakan Airplan, pengguna dapat mencari dan memilih penerbangan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, serta dapat melakukan pembayaran secara online dengan aman dan mudah. Sistem ini dilengkapi dengan fitur list jadwal penerbangan beserta list maskapainya, sehingga pengguna dapat merencanakan perjalanan mereka dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu, Airplan juga menawarkan harga tiket pesawat yang kompetitif dan berbagai penawaran diskon yang menarik bagi pengguna. Untuk stakeholder itu ada 6. Yang pertama manajemen proyek. Di sini manajemen proyek adalah suatu orang atau kelompok yang bertanggung jawab atas pengelolaan proyek pengembangan sistem booking tiket pesawat Airplan. Yang kedua tim pengembang dari Airplan itu kelompok yang bertanggung jawab atas pengembangan, pengujian, dan perawatan sistem booking tiket seperti developer, programmer, analisis sistem, atau arsitek software, dan semacamnya. Penyedia layanan itu perusahaan yang menyediakan layanan untuk sistem booking tiket pesawat seperti penyedia hosting, dukungan teknis, atau vendor hardware yang lain. Yang keempat yaitu pelanggan, individu atau organisasi yang membeli dan menggunakan layanan booking tiket pesawat. Lalu yang kelima maskapai penerbangan. Ini satu kelompok yang bekerja sama dengan aplikasi dalam mengoperasikan penerbangan dan menjual tiket pesawat. Yang keenam pihak regulator, yaitu badan atau lembaga pemerintah yang mengatur dan mengawasi operasi bisnis atau industri penerbangannya. Untuk define the scope, ruang lingkup dari proyek itu satu, pelanggan atau pengguna, aplikasi pemesanan tiket pesawat
online harus menyediakan fitur login dan mendaftar bagi pengguna dengan akun pengguna yang valid untuk mengakses dan menggunakan layanan aplikasi. Dan yang kedua, pemesanan tiket pesawat. Aplikasi harus memungkinkan pengguna untuk memesan tiket pesawat secara online dengan berbagai pilihan metode pembayaran yang aman dan mudah digunakan. Yang ketiga, pencarian penerbangan. Itu aplikasi harus menyediakan opsi pencarian penerbangan yang fleksibel seperti rute, tanggal, dan harga, dan menampilkan jadwal dan harga tiket dari berbagai maskapai penerbangan. Yang keempat, ada notifikasi pemesanan. Aplikasi harus mengirim notifikasi pemesanan pada pengguna melalui email atau aplikasi mobile yang berisi status pemesanan mereka seperti konfirmasi pembayaran, tiket elektronik, ataupun perubahan jadwal penerbangan. Yang kelima itu ada manajemen data pelanggan. Aplikasi harus mengelola informasi pelanggan seperti profil, riwayat pemesanan, preferensi perjalanan secara aman dan teratur agar pengguna dapat mengakses data mereka dengan lebih mudah. Yang keenam itu ada integrasi dengan penyedia layanan. Itu aplikasi harus bermitra dengan maskapai penerbangan dan penyedia layanan terkait lainnya untuk menawarkan paket perjalanan yang lengkap dan memudahkan pengguna untuk memesan dan mengatur perjalanan mereka. Untuk skalabilitas, aplikasi harus dapat menangani jumlah pengguna yang besar dan meningkatkan skalabilitas sesuai kebutuhan agar dapat memberikan layanan cepat dan mudah bagi pengguna. Yang terakhir itu ada keamanan dan privasi. Aplikasi harus memastikan bahwa data pelanggan dan perusahaan terlindungi dengan aman dari serangan cyber dan melindungi privasi pelanggan dengan cara yang sesuai. Sampai sini progres saya yang bisa saya sampaikan, Pak. Baik, terima kasih. Langsung nanti dilanjutkan ke tahap selanjutnya, memilih technical listasi, melakukan listasi, dan seterusnya. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, yang pertama saya jelaskan untuk sistemnya, yaitu flight booking system. Lalu deskripsinya itu sistem reservasi maskapai penerbangan adalah sistem pemesanan penerbangan lengkap yang mengotomatisasikan proses pemesanan penerbangan untuk membantu memesan penerbangan secara online untuk kursi tertentu yang tersedia dari berbagai penerbangan dan meningkatkan pendapatan perusahaan maskapai. Lalu sistem ini berbasis web yang membantu dalam mengkonsolidasikan data penerbangan hingga jadwal penerbangan, ketersediaan kursi, tarif penerbangan, dan reservasi dari semua maskapai penerbangan dengan bantuan sistem distribusi global, dan menyediakan inventaris dan tarif real-time untuk dipesan oleh pelanggan dan agen perjalanan tiket pesawat online. Lalu sistem ini membantu maskapai untuk mendistribusikan tiket penerbangan secara online di berbagai saluran dan mengoptimalkan reservasi untuk penerbangan yang akan datang. Selain itu, sistem ini membantu perusahaan maskapai untuk mengintegrasikan semua data terkait penerbangan ke dalam portal online untuk memberi pelanggan berbagai pilihan penerbangan dengan tarif penerbangan yang kompetitif. Lalu sistem reservasi maskapai ini merupakan sebuah solusi perangkat lunak bagi perusahaan maskapai dalam proses reservasinya. Dikarenakan sistem ini mengintegrasikan layanan yang mudah mereka kontrol karena perusahaan dengan mudah mengakses semua data penerbangan dan fungsionalitas secara online yang fungsinya untuk mengurangi biaya operasional, pengembangan, dan waktu pemeliharaan. Lalu untuk stakeholder-nya itu di sini ada 4. Yang pertama ada pelanggan, yaitu orang yang mengakses dan menggunakan sistem reservasi maskapai ini sebagai media pemesanan tiket penerbangan secara digital. Lalu yang kedua ada perusahaan maskapai, yaitu pihak penyedia layanan penerbangan yang memberikan informasi mencakup jadwal penerbangan, reservasi penumpang, dan catatan tiket yang dipesan melalui sistem. Lalu yang ketiga ada regulator, yaitu unsur pemerintah sebagai pembuat regulasi, pengawas pelaksanaan di lapangan guna menjamin keamanan sistem reservasi maskapai ini dan juga melindungi mengenai hal-hal privasi dari konsumen. Lalu yang keempat ada customer service, yaitu pihak yang memiliki kewajiban menerima layanan pengaduan mengenai sistem dan memberikan solusi serta panduan kepada pengguna untuk mengatasi aduan masalah yang diajukan. Lalu untuk define the scope, yaitu ruang lingkupnya,
Yang pertama ada efektivitas pemesanan. Sistem flight booking ini digunakan untuk memudahkan pengguna melakukan pemesanan tiket penerbangan. Lalu yang kedua ada pencarian tiket, dilakukan untuk pengguna pada fitur pencarian dengan masukkan jadwal, rute, dan kelas. Lalu yang ketiga ada reservasi dan pembayaran. Sistem harus memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan dan pembayaran tiket bisa dilakukan melalui berbagai metode yang tersedia. Lalu yang keempat ada konfirmasi dan notifikasi. Jadi notifikasi harus diberikan kepada pengguna terkait pemesanan dan detail perjalanan yang ditentukan. Lalu yang kelima ada pengelolaan perubahan dan pembatalan. Sistem harus memungkinkan dan memudahkan pengguna untuk melakukan perubahan jadwal atau membatalkan pemesanan tiket penerbangan dengan alasan yang disertakan oleh pengguna. Lalu yang keenam ada keamanan dan privasi. Sistem harus memastikan bahwa data pelanggan dan perusahaan terlindungi dengan aman dari serangan cyber dan melindungi privasi pelanggan. Lalu yang ketujuh ada dukungan pelanggan. Sistem harus menyediakan dukungan pelanggan yang memadai, termasuk sistem tiket dukungan dan layanan pelangganan langsung. Lalu yang terakhir ada layanan pengaduan. Sistem harus menyertakan kontak layanan pengaduan apabila terjadi error atau kendala ketika pengguna menjalankan sistem. Lalu untuk teknik elisitasinya itu yang pertama ada pelanggan, yaitu dengan wawancara, observasi, dan kuesioner. Lalu untuk stakeholder yang kedua itu melakukan observasi dan dokumen analisis. Yang ketiga ada dokumen analisis, dan yang terakhir menggunakan teknik observasi dan dokumen analisis, Pak. Mungkin sampai situ saja, Pak, progres saya. Baik, dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Baik. Terima kasih. Teruskan. Perkenalkan, nama saya Andoni Zulfa dengan NIM 211. Di sini saya menjelaskan tentang flight booking system saya. Di sini yang pertama, flight booking system adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk memudahkan proses pemesanan tiket. Dengan sistem ini pelanggan dapat mencari, memilih, dan memesan tiket secara online dengan mudah dan cepat. Flight booking system ini terdiri dari komponen yang terintegrasi seperti pencarian, penjadwalan, informasi bandara, dan metode pembayaran. Pelanggan dapat melakukan pencarian penerbangan berdasarkan kota asal, tujuan, tanggal keberangkatan, dan jumlah penumpang dalam pesawat. Sistem ini menampilkan daftar penerbangan yang tersedia dengan rincian seperti waktu keberangkatan, harga tiket, dan jenis kelas. Setelah memilih penerbangan, pelanggan bisa melakukan pembayaran dengan metode seperti kartu kredit, transfer bank, ataupun e-wallet. Setelah pembayaran berhasil, sistem akan mengirim tiket melalui email atau SMS kepada pelanggan sebagai bukti pembayaran dan konfirmasi pemesanan. Dalam sistem ini ada fitur manajemen pemesanan untuk memudahkan pelanggan untuk mengubah atau membatalkan pemesanan dan memperbarui informasi dari pelanggan tersebut. Dengan menggunakan flight booking system ini, pemesanan tiket pesawat menjadi lebih mudah dan cepat dan juga efisien bagi pelanggan dan pihak maskapai. Untuk selanjutnya di sini ada identify stakeholder. Di sini ada 5 stakeholder. Yang pertama yaitu pelanggan atau user, yaitu pengguna sistem dalam mencari dan memesan tiket pesawat. Kemudian ada maskapai penerbangan, yaitu penyedia jadwal penerbangan dan menentukan harga yang bisa dipesan lewat sistem. Kemudian pengembang sistem, yaitu penyedia sistem yang memastikan sistem berjalan dengan baik. Kemudian penyedia layanan pembayaran, yaitu pihak yang memastikan pembayaran terjadi dengan aman, cepat, dan efisien untuk pelanggan. Yang kelima ada regulator transportasi, yaitu organisasi pemerintah yang mengatur sistem booking agar mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku, seperti apakah sudah memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada define the scope. Yang pertama ada pencarian penerbangan, yaitu sistem bisa menampilkan daftar penerbangan yang dicari seperti asal kota, tujuan, tanggal keberangkatan, dan jumlah penumpang. Kemudian pemesanan dan sistem bisa melakukan pemesanan tiket yang sudah dicari oleh pelanggan.
Kemudian ada nomor 3, konfirmasi pemesanan, yaitu setelah pembayaran berhasil, sistem akan mengirimkan etiket melalui email atau SMS kepada pelanggan sebagai bukti. Kemudian manajemen pesanan, yaitu sistem menyediakan fitur manajemen pemesanan untuk memudahkan pelanggan untuk mengubah atau membatalkan pemesanan dan juga memperbarui informasi tentang penumpang. Yang kelima ada pengelolaan profil pelanggan, yaitu sistem harus memungkinkan pelanggan untuk mengelola profil mereka termasuk informasi pribadi, preferensi, dan riwayat perjalanan. Yang keenam ada integrasi sistem eksternal, yaitu sistem harus bisa terintegrasi dengan sistem lain seperti layanan pembayaran, sistem penerbangan, dan sistem lainnya. Yang ketujuh ada proteksi keamanan dan privasi, yaitu sistem menjamin pelanggan aman dari ancaman cyber dan memastikan mengamankan data dan transaksi dari pelanggan. Kemudian customer care, sistem harus bisa memberikan pelayanan maksimal dengan memberi bantuan terhadap masalah ataupun komplain dari pelanggan. Dan yang terakhir untuk skalabilitas, sistem harus mampu menangani pelanggan dalam jumlah yang besar dan bisa meningkatkan kapasitas sesuai kebutuhan. Mungkin itu, Pak. Baik, dilanjutkan sampai tahap yang terakhir, nanti kita inspeksi. Oke, silakan. Sudah kelihatan belum? Kelihatan desktopnya sudah. Bentar, Itu Pak. saya, Pak. Bentar, Pak. Sebentar. Siapa ini yang Dava Rizky? Iya, saya, Pak. Ya, silakan duluan. Oke, untuk deskripsinya yaitu sistem flight booking, aplikasi di mana pengguna kemungkinan untuk memesan tiket sesuai jadwal penerbangan dan memilih tempat duduk. Tak lupa juga pengguna dapat membatalkan reservasi dan pindah jadwal dengan ketentuan yang telah disediakan. Intinya pengguna di sini bisa seperti kayak CRUD, bisa pesan, bisa mengubah, bisa delete juga, dan bisa melihat jadwalnya juga, yaitu dengan melihat riwayatnya. Setelah itu, pengguna dapat melihat daftar jadwal, jenis pesawat, tujuan tempat, harga kelas, tiket, dan jumlah kursi yang tersedia. Pembayarannya juga dapat menggunakan e-wallet atau e-payment, yang dimana bisa dilakukan kapanpun, dimanapun secara real time. Jika pengguna akan menggunakan aplikasi ini, terdapat panduan yang membuat pengguna dapat menggunakan secara mudah dan mengerti aplikasi ini, sehingga pengguna dapat meningkatkan pengalaman aktivitas di aplikasi tersebut. Setelah itu, di identitas stakeholder pengguna, yaitu stakeholder yang menggunakan aplikasi ini untuk memberikan flight book, admin, yaitu mengatur semua jadwal, harga tiket, dan fitur mengenai flight book, regulator, organisasi pemerintah yang memastikan bahwa sistem booking penerbangan mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku, seperti keamanan penerbangan. Dan jadi intinya regulator ini sebagai kayak stakeholder yang dimana aplikasi ini aman atau tidak. Yang terakhir yaitu pihak ketiga, stakeholder yang akan mendaftarkan pesawat yang akan didaftarkan di aplikasi ini, yaitu dengan persetujuan adminnya. Selanjutnya yaitu defense scope. Pertama, penyediaan tiket penerbangan, yaitu sistem booking dapat menemukan semua tiket penerbangan bisa disorting berdasarkan harga, tempat, dan pesawat. Pembayaran, sistem dapat menerima pembayaran e-wallet atau e-payment secara real time. Notifikasi, sistem dapat menampilkan notifikasi setelah pengguna melakukan aktivitas yang interaktif seperti book, pembayaran, pembatalan, pengubah jadwal, atau reservasi. Profil, sistem dapat menampilkan log profil pengguna, mulai dari data pribadi secara umum, riwayat pesawat, riwayat pembelian, riwayat pembatalan, riwayat pengubahan. Pembatalan, sistem dapat menerima request pengguna pada saat pengguna meminta pembatalan reservasi. Tentunya dengan menerapkan SOP yang ada, sehingga pengguna tak seharusnya melakukan pembatalan. Pemesanan, sistem dapat menerima request pengguna untuk memesan atau reservasi flight dalam aplikasi. Keamanan dan privasi, tentunya sistem juga harus mempunyai keamanan tinggi dan melindungi hak privasi pengguna dari serangan cyber. Yang terakhir yaitu skalabilitas, sistem harus mempunyai platform stabil dan dapat menampung aktivitas yang padat, sehingga apapun keadaannya, worst case,
sistem harus ada penanganan alternatif pada saat kejadian tersebut. Just elicitation teknik. Yang pertama pengguna yaitu wawancara observasi kuesioner, admin observasi dokumen analisis, regulator dokumen analisis, dan terakhir pihak ketiga observasi dan dokumen analisis. Untuk progresnya seperti itu, Pak. Baik, silakan dilanjutkan terus untuk user story, proses listasi sampai pengujian. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Ini saya dulu Pak ya, Muhammad Taufik dulu Pak ya. Ya. Oke. Jadi di sini saya memberikan nama sistem saya yaitu FlyEasy, di mana FlyEasy ini sebagai sistem informasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan tiket pesawat secara online. Aplikasi ini memiliki fitur yang memudahkan pengguna untuk memilih maskapai, rute penerbangan, waktu keberangkatan, kelas penerbangan, dan lain-lain. Pengguna dapat melakukan pembayaran melalui berbagai metode pembayaran yang disediakan oleh aplikasi ini atau diarahkan ke situs web maskapai penerbangan yang bersangkutan untuk menyelesaikan transaksi. Hal ini dapat memudahkan pengguna dan meningkatkan efisiensi dalam pemesanan tiket penerbangan. Sementara itu, maskapai penerbangan dapat meningkatkan penjualan tiket dan mengoptimalkan jumlah kursi yang tersedia. Lalu untuk stakeholder-nya di sini saya ada 3, yaitu pertama pelanggan sebagai stakeholder utama dalam aplikasi ini karena pelanggan adalah orang yang menggunakan aplikasi untuk mencari, memilih, dan memesan tiket pesawat. Lalu kedua yaitu maskapai penerbangan, stakeholder yang menyediakan layanan penerbangan yang terhubung dengan aplikasi. Maskapai penerbangan menyediakan informasi jadwal penerbangan, harga tiket, serta jumlah kursi yang tersedia. Lalu ketiga yaitu payment gateways, yaitu stakeholder yang menyediakan layanan pembayaran online. Mereka bertanggung jawab memproses pembayaran yang dilakukan oleh pengguna dan mengirimkan informasi pembayaran ke maskapai penerbangan. Lalu untuk define the scope, di sini ruang lingkup dari proyek ada 4. Yang pertama yaitu pencarian penerbangan. Jadi sistem informasi ini memungkinkan pengguna untuk mencari penerbangan yang tersedia berdasarkan tanggal perjalanan, kota asal dan tujuan, dan kriteria pencarian lain seperti maskapai pilihan, jumlah transit, dan waktu penerbangan. Lalu kedua yaitu pemilihan penerbangan. Setelah pengguna melakukan pencarian, sistem menampilkan daftar penerbangan yang tersedia yang sesuai dengan kriteria pencarian. Pengguna dapat memilih penerbangan yang ingin mereka pesan. Lalu yang ketiga yaitu pemesanan dan pembayaran. Sistem memungkinkan pengguna untuk memesan penerbangan yang dipilih dan melakukan pembayaran untuk tiket menggunakan gateway pembayaran online yang aman. Lalu yang keempat yaitu manajemen akun pengguna. Sistem memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola akun mereka yang dapat mencakup informasi pribadi dan pembayaran, melihat pemesanan masa lalu dan yang akan datang, dan mengelola notifikasi dan preferensi. Mungkin itu dulu Pak progres dari saya, Pak. Baik, dilanjutkan sampai tahap terakhir. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih. Untuk sistem saya di sini adalah Skyflag Booking. Deskripsinya sistem Skyflag Booking adalah sebuah sistem aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencari, memilih, dan memesan tiket penerbangan pesawat secara online. Aplikasi ini menyediakan informasi terbaru dari jadwal penerbangan pesawat dengan harga, tiket, dan jumlah slot kursi yang tersedia dari beberapa maskapai yang ada. Aplikasi ini dapat membantu pengguna untuk melakukan pencarian jadwal penerbangan secara detail, mulai dari jadwal penerbangan dari kota asal menuju kota tujuan. Setelah hasil tadi dipilih, pengguna dapat melihat dan memilih penerbangan sesuai yang diinginkan, serta melihat detail untuk kelas, jumlah kursi yang tersedia, dan harga tiket. Pengguna dapat memilih kelas dan nomor kursi yang tersedia, dan memasukkan data diri pribadi seperti nama, nomor telepon, alamat email. Setelah memesan tiket, pengguna akan menerima email konfirmasi yang berisi informasi penerbangan dan tiket elektronik. Dan juga terdapat fitur untuk pembatalan dan pengembalian dana atau refund jika pengguna ingin melakukannya dengan mengikuti regulasi dari setiap maskapai. Dengan fitur-fitur dan layanan yang disediakan, sistem
Skyflight Booking diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan tiket secara online. Selanjutnya untuk identify stakeholder, yang pertama adalah pelanggan, individu atau kelompok yang menggunakan aplikasi untuk memesan tiket pesawat secara online dan melakukan transaksi pembayaran. Yang kedua, maskapai penerbangan, perusahaan penerbangan yang menyediakan jasa penerbangan dan menggunakan aplikasi ini sebagai sarana pemasaran dan penjualan tiket pesawat. Yang ketiga adalah pihak regulator, pemerintah atau badan regulator yang mengatur industri penerbangan dan melindungi kepentingan konsumen. Selanjutnya, untuk define the scope, yang pertama pelanggan atau pengguna adalah pengguna untuk mendaftar dan login ke dalam sistem dengan akun pengguna yang valid. Yang kedua adalah pencarian penerbangan, menampilkan jadwal dan harga tiket pesawat dari berbagai maskapai. Yang ketiga adalah pemesanan tiket pesawat, memungkinkan pengguna untuk memesan tiket pesawat secara online dan melakukan pembayaran melalui berbagai pilihan metode pembayaran. Yang keempat, notifikasi pemesanan, mengirimkan notifikasi ke pengguna tentang status pemesanan mereka melalui email atau aplikasi mobile. Yang kelima, integrasi dengan penyedia layanan, bermitra dengan maskapai penerbangan dan penyedia layanan terkait lainnya untuk menawarkan paket perjalanan yang lengkap dan memudahkan pengguna untuk memesan dan mengatur perjalanan mereka. Yang keenam adalah manajemen data pelanggan, mengelola informasi pelanggan seperti profil, riwayat pemesanan, dan preferensi perjalanan. Yang ketujuh, keamanan dan privasi. Sistem harus memastikan bahwa data pelanggan dan perusahaan terlindungi dengan aman. Yang terakhir adalah skalabilitas. Sistem harus dapat menangani jumlah pengguna yang besar dan meningkatkan kapasitas sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah elicitation teknik. Untuk teknik elicitasinya adalah untuk pelanggan atau pengguna itu wawancara kuesioner, yang kedua maskapai penerbangan, observasi dan dokumen analisis, yang terakhir pihak regulator itu menggunakan dokumen analisis. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Ya, silakan. Baik. Ini nama program saya bernama ePlane. ePlane adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk memudahkan pengguna atau calon penumpang untuk proses pemilihan pesawat tanpa harus ke loket bandara yang mana bisa dipesan lewat aplikasi. Aplikasi ini memuat data informasi mengenai ketersediaan kursi, jadwal perjalanan, jenis pesawat, data tujuan dan keberangkatan, hingga ketersediaan jumlah tiket yang bisa dipesan. Aplikasi ini dapat menampilkan informasi ketika pengguna menginput keyword yang diminta seperti kota keberangkatan atau tujuan. Setelah menginputkan keyword akan dimunculkan data mengenai kelas pesawat, harga, kursi, hingga ketersediaan tiket. Setelah melakukan pemesanan tiket, pengguna akan diminta memasukkan data pribadi sesuai dengan pesanan supaya mengkonfirmasi kebenaran dari pemesanan dan menghindari adanya calon yang menjual tiket kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal. Proses pembayaran dibantu dengan panduan yang akan ditampilkan dan nomor verifikasi pembayaran yang akan dikirimkan secara pesan kepada akun atau nomor telepon yang nantinya berguna untuk proses pembayaran melalui bank dan sebagainya. Fitur pengubahan pemesanan dan pembatalan juga tersedia bagi pengguna yang memiliki kendala terkait jadwal atau hal yang mendadak. Perancangan fitur-fitur yang dibungkus dalam aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah dan memberi kenyamanan bagi para pengguna dengan beriringnya kemajuan teknologi yang mana segala aktivitasnya pada zaman sekarang banyak yang sudah beralih ke versi digital. Identifikasi stakeholder. Di sini daftar stakeholder saya sendiri ada 4, yang mana yang pertama ada pelanggan, yaitu orang yang menjalankan atau memanfaatkan aplikasi sebagai media pemesanan tiket secara digital. Yang kedua perusahaan pesawat, pihak penyedia layanan perjalanan pesawat yang memberikan informasi terkait hal yang bersangkutan dengan pemesanan tiket, meliputi harga, jadwal, kursi, dan sebagainya yang dapat dipesan melalui sistem. Yang ketiga, ada regulator, organisasi pemerintahan yang menjamin keamanan sistem pemesanan tiket dan juga perlindungan mengenai hal-hal privasi dari konsumen. Dan yang terakhir ada customer service, pihak yang memiliki kewajiban menerima layanan pengaduan mengenai sistem dan memberikan solusi panduan kepada pengguna untuk mengatasi aduan masalah yang diajukan. Define the scope. Yang pertama, ruang lingkup dari proyek adalah ada 6, yaitu efektivitas pemesanan ePlane digunakan untuk memudahkan pengguna melakukan pemesanan tiket pesawat secara digital. Yang kedua ada pencarian tiket. Pencarian tiket dapat dilakukan
pengguna pada fitur pencarian dengan memasukkan jadwal, rute, dan kelas. Yang ketiga ada reservasi dan pembayaran. Sistem harus memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan dan pembayaran tiket bisa dilakukan melalui berbagai metode yang tersedia. Yang keempat adalah konfirmasi dan notifikasi. Notifikasi harus diberikan kepada pengguna terkait pemesanan dan detail perjalanan yang ditentukan. Yang kelima ada pengelolaan perubahan dan pembatalan. Sistem harus memungkinkan dan memudahkan pengguna untuk melakukan perubahan jadwal atau membatalkan pemesanan tiket penerbangan dengan alasan yang disertakan oleh pengguna. Yang keenam adalah pengelola profil pelanggan. Sistem harus memungkinkan pelanggan untuk mengelola sendiri profil mereka, termasuk informasi pribadi, preferensi, dan riwayat mereka. Yang ketujuh ada integrasi dengan sistem eksternal. Sistem booking penerbangan harus dapat diintegrasikan dengan sistem eksternal seperti pembayaran melalui bank, e-wallet, dan sistem pesawat. Yang kedelapan ada pelaporan dan analisis. Sistem harus dapat menghasilkan laporan dan analisis terkait dengan kinerja sistem dan pengalaman pelanggan seperti tingkat keberhasilan, reservasi, tingkat pembatalan, dan kepuasan pelanggan. Yang kesembilan, keamanan dan privasi. Sistem harus memastikan bahwa data pelanggan dan perusahaan terlindungi dengan aman dari serangan cyber dan melindungi privasi pelanggan. Yang ke-10, dukungan pelanggan. Sistem harus menyediakan dukungan pelanggan yang memadai termasuk sistem tiket, dukungan, dan pelayanan pelanggan langsung. Yang ke-11 ada skalabilitas. Sistem harus dapat menangani jumlah pengguna yang besar dan meningkatkan kapasitas melalui pembaruan sistem sesuai kebutuhan. Yang ke-12 ada layanan pengaduan. Sistem harus menyertakan kontak layanan pengaduan apabila terjadi error atau kendala ketika pengguna menjalankan sistem. Untuk sementara itu Pak, progres saya Pak. Baik, terima kasih. Dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Baik, di sini ada sistem flag booking system. Pertama, flag up adalah aplikasi yang dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memesan tiket pesawat dengan keadaan online. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencari penerbangan berdasarkan kota keberangkatan dan tujuan serta tanggal keberangkatan. Setelah pencarian terlihat, pengguna dapat memilih penerbangan sesuai dengan keinginan mereka, serta melihat informasi penerbangan seperti tiket dan kursi yang tersedia. Selain itu, pengguna juga dapat memesan tiket pesawat dengan mudah melalui aplikasi ini. Aplikasi ini memberikan informasi terkini tentang jadwal penerbangan, harga tiket, dan jumlah kursi yang tersedia untuk berbagai maskapai yang berpartisipasi dalam sistem. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan informasi tentang kebijakan maskapai mengenai pembatalan dan perubahan tiket. Berkat fungsi dan layanan yang diberikan, sistem reservasi penerbangan bertujuan untuk memfasilitasi pemesanan tiket pesawat secara online, meningkatkan proses pemesanan, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu untuk stakeholder-nya, itu ada 4, ada pelanggan. Yang pertama, orang yang menggunakan aplikasi atau sistem untuk memesan tiket penerbangan secara online. Yang kedua adalah maskapai pesawat, yaitu penyedia sistem jadwal penerbangan pesawatnya dan harga tiket yang dapat dipesan. Lalu ada ketiga, regulator, yaitu organisasi pemerintah yang memastikan bahwa sistem booking penerbangan sudah mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku, seperti keamanan penerbangan dan perlindungan terhadap konsumen. Lalu yang keempat adalah admin bank, yaitu penyedia sistem pembayaran pada pemesanan tiket pesawat. Untuk yang define the scope, pertama, pencarian tiket. Pencarian tiket tidak dapat dilakukan pengguna pada fitur pencarian yang memasukkan jadwal, harga, dan rute. Yang kedua, efektivitas pemesanan. Sistem dapat digunakan untuk memudahkan pengguna melakukan pemesanan tiket pesawat. Yang ketiga, reservasi dan pembayaran. Sistem harus memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan atau pembayaran tiket bisa dilakukan melalui berbagai metode yang tersedia. Yang keempat, pengolahan profil pengguna. Sistem harus memungkinkan pelanggan untuk mengelola sendiri profil mereka. Yang kelima itu ada pelaporan dan analisis. Sistem harus dapat menghasilkan laporan dan analisis terkait dengan kinerja sistem dan pengalaman pelanggan. Yang keenam itu ada keamanan, yaitu sistem memastikan bahwa data pelanggan dan perusahaan terlindungi dengan aman dari serangan cyber. Itu ketujuh, itu ada skalabilitas, itu sistem ini harus dapat menangani jumlah pengguna yang besar. Yang delapan itu ada dukungan pelanggan. Sistem harus menyediakan dukungan pelanggan yang memadai, termasuk sistem tiket, dukungan, dan layanan pelanggan langsung. Mungkin
Dari situ aja Pak, dari saya. Baik, dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Apakah terdengar suara? Baik, di sini pada sistem ini saya beri nama flight booking system. Jadi flight booking system ini adalah sistem yang pemesanan tiket pesawat secara online. Sistem ini terdiri dari beberapa modul atau komponen yang saling terkait untuk memberikan pengalaman pemesanan tiket pesawat yang efisien dan nyaman kepada pengguna. Modul pertama dalam sistem pemesanan penerbangan adalah pencarian penerbangan. Pengguna dapat memasukkan kriteria pencarian seperti tanggal keberangkatan, tujuan, asal, dan jumlah penumpang untuk mencari penerbangan yang tersedia. Sistem kemudian akan menampilkan daftar penerbangan yang tersedia dengan jadwal, harga, dan jenis kelas. Setelah pengguna memilih penerbangan yang diinginkan, pengguna akan diminta untuk mengisi formulir pemesanan dengan data pribadi dan informasi pembayaran. Sistem dapat menerima pembayaran melalui berbagai metode, termasuk kartu kredit, transfer bank, atau aplikasi dompet digital. Pengguna juga dapat melihat detail pemesanan mereka melalui modul manajemen pemesanan, di mana mereka dapat mengubah jadwal, membatalkan, atau menambah layanan tambahan. Sistem reservasi penerbangan juga harus memiliki fitur keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi dan informasi pembayaran pengguna. Sistem harus dapat memberikan pengalaman pemesanan yang sederhana dan efisien kepada pengguna serta tanggap terhadap permintaan dan kebutuhan pengguna. Untuk bagian identify stakeholder, di sini ada 4 stakeholder. Yang pertama yaitu pengguna atau pelanggan, yaitu mereka adalah pemangku kepentingan utama dari aplikasi pemesanan tiket pesawat online ini karena mereka lah yang merupakan sistem untuk mencari, memesan, dan membayar tiket pesawat. Untuk yang kedua yaitu maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan juga merupakan pemangku kepentingan penting dalam aplikasi pemesanan penerbangan online karena mereka adalah penyedia penerbangan yang ditawarkan melalui sistem. Yang ketiga yaitu regulator, yaitu organisasi pemerintah yang menjamin sistem reservasi penerbangan mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku, seperti keselamatan penerbangan dan perlindungan konsumen. Yang keempat yaitu bank atau penyedia layanan pembayaran. Bank ini merupakan pemangku kepentingan penting dari aplikasi pemesanan tiket pesawat online karena sistem ini perlu diintegrasikan dengan berbagai sistem pembayaran untuk memungkinkan pengguna melakukan pembayaran tiket pesawat online. Selanjutnya itu define the scope. Define the scope ini dari ruang lingkup proyek ini yaitu proses pemesanan. Pelanggan dapat memulai proses pemesanan dengan mencari penerbangan, memilih rute dan tanggal, serta memilih kelas dan jenis tiket. Setelah memilih opsi yang diinginkan, pelanggan akan melihat ringkasan pesanan dan biaya yang harus dibayar. Pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui berbagai metode pembayaran yang tersedia dan akan menerima konfirmasi pemesanan melalui email atau SMS. Yang kedua yaitu konfirmasi dan notifikasi. Setelah pelanggan membayar, sistem harus menerbitkan konfirmasi dan pemberitahuan mengenai detail pemesanan dan perjalanan. Yang ketiga yaitu pembatalan atau pengembalian uang. Sistem pemesanan pesawat juga mencakup kebijakan pembatalan dan pengembalian uang yang dapat diakses oleh pelanggan. Pelanggan dapat membatalkan pesanan dan meminta pengembalian uang dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu customer support, sistem pemesanan penyediaan layanan customer support untuk membantu pelanggan dalam melakukan pemesanan tiket atau memecahkan masalah teknis yang mungkin terjadi pada sistem. Pelanggan dapat menghubungi customer support melalui telepon, email, atau chat. Yang kelima yaitu integrasi dengan maskapai penerbangan. Sistem flight booking bekerja sama dengan maskapai penerbangan guna memastikan jika data tentang jadwal, harga, serta ketersediaan penerbangan selalu diperbarui. Integrasi dengan maskapai penerbangan pula memungkinkan sistem untuk membagikan opsi ekstra semacam memilah kursi atau memilah layanan tambahan di pesawat. Yang keenam yaitu keamanan dan privasi. Sistem flight booking melindungi keamanan serta privasi pelanggan dengan mempraktikkan protokol keamanan yang ketat, semacam enkripsi informasi serta proteksi dari serangan cyber. Sistem pula menghormati privasi pelanggan dengan menjamin jika data individu pelanggan tidak akan dibagikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pelanggan. Kemudian yang ketujuh yaitu skalabilitas.
Sistem harus mampu menangani jumlah yang besar dari pengguna dan menambahkan kapasitas sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya itu choose elicitation teknik. Dari stakeholder 1 yaitu pelanggan dengan teknik elisitasi wawancara, stakeholder 2 yaitu maskapai, teknik elisitasi observasi dan dokumen analisis, stakeholder yang ketiga yaitu regulator, teknik elisitasinya dokumen analisis, stakeholder yang keempat yaitu penyedia layanan pembayaran, teknik elisitasinya dokumen analisis. Mungkin itu saja progres yang sampai saat ini. Baik, dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Terima kasih. Apakah sudah tampil, Pak? Sudah, silakan. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja, di sistemnya namanya adalah GRIF, di deskripsinya adalah GRIF adalah sistem online yang memudahkan pengguna dalam memesan tiket penerbangan. Dalam sistem ini, pengguna dapat mencari jadwal penerbangan, harga tiket, dan melakukan pembayaran secara online. Sistem ini memiliki berbagai macam maskapai penerbangan dan rute penerbangan yang tersedia dengan informasi lengkap tentang jadwal keberangkatan, kedatangan, dan durasi penerbangan. Selain itu, sistem ini memiliki fitur manajemen reservasi yang memungkinkan pengguna untuk mengubah atau membatalkan reservasi secara online. Sistem ini juga dilengkapi dengan layanan tambahan seperti pemesanan makanan dan bagasi tambahan untuk memberikan pengalaman penerbangan yang lebih nyaman dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengguna dapat mengakses sistem booking penerbangan dengan mudah dan cepat melalui website atau aplikasi yang disediakan oleh maskapai penerbangan atau agen perjalanan. GRIF memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna dalam memesan tiket penerbangan secara online, mengelola reservasi, dan memperoleh pengalaman penerbangan yang lebih baik. Untuk identifikasi stakeholder-nya pertama ada pelanggan, individu atau kelompok yang membutuhkan layanan pemesanan tiket penerbangan online. Kedua ada maskapai penerbangan yang menyediakan layanan penerbangan dan bekerja sama dengan sistem booking penerbangan untuk menjual tiket secara online. Yang ketiga ada pengembang sistem, tim pengembang yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara sistem booking penerbangan. Yang keempat ada mitra bisnis terkait dengan sistem booking penerbangan seperti penyedia layanan pembayaran, penyedia layanan pemesanan hotel, dan sebagainya. Yang terakhir ada regulator, pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem booking penerbangan memenuhi semua peraturan dan persyaratan yang berlaku. Contohnya, regulator penerbangan dan regulator privasi data. Untuk define scope-nya, ruang lingkupnya ada pencarian penerbangan, informasi penerbangan, pemesanan tiket, pembayaran, manajemen reservasi, layanan tambahan, integrasi dan sistem lain. Yang terakhir ada keamanan. Mungkin itu saja juga. Baik, dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Terima kasih. Silakan. Jadi untuk nama sistem saya sendiri itu namanya Flagpedia. Flagpedia merupakan sebuah aplikasi yang dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memesan, memilih, dan juga mencari tiket pesawat dengan mudah. Aplikasi Flagpedia ini memberikan informasi mengenai rute serta waktu penerbangan, jumlah kursi yang tersedia dari berbagai maskapai penerbangan dengan harga yang berbeda berdasarkan kelasnya. Aplikasi dapat mencari tiket penerbangan dengan memasukkan tempat asal dan tujuan beserta tanggal keberangkatannya. Setelah memasukkan tanggal keberangkatan dan juga tempat, maka akan muncul hasil pencarian tersebut berupa maskapai, harga, dan juga jenis kelasnya. Dengan aplikasi ini pula, masyarakat dapat memilih nomor kursi yang ada. Setelah memilih kursi, pelanggan dapat memasukkan data diri pribadi yang digunakan sebagai informasi pemesanan tiket. Sebelum melakukan konfirmasi pemesanan tiket, aplikasi ini juga akan menunjukkan peraturan atau kebijakan perusahaan maskapai yang mana kebijakan tersebut harus disetujui oleh pelanggan sebelum mengkonfirmasi pesanan. Setelah menyetujui peraturan dan kebijakan dan juga mengkonfirmasi pesanan, maka pengguna akan mendapatkan informasi pemesanan yang dikirimkan melalui email. Selain itu, aplikasi ini menyediakan fitur perubahan jadwal atau pemesanan tiket yang dimana nanti sistem akan memunculkan alternatif keberangkatan lain. Dengan fitur-fitur yang dihadirkan dalam aplikasi ini diharapkan membantu pelanggan memesan tiket pesawat secara online dengan mudah dan efisien. Untuk identify stakeholder, di sini ada pelanggan, orang atau individu yang melakukan pembelian tiket pesawat melalui aplikasi.
Yang kedua ada maskapai penerbangan, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi penerbangan yang menyediakan jasa penerbangan dan menjual tiket, menyediakan informasi terkait penerbangan di aplikasi atau sistem. Ketiga ada regulator, sebuah lembaga yang mempunyai otoritas mengenai penerbangan, di mana lembaga tersebut mengatur dan mengawasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan penerbangan. Mungkin itu saja Pak progres saya Pak. Baik, terima kasih.